Nah, hari ini kita belajar mempertajam, memperdalam perilaku ini bukan saja di permukaannya, tapi kenapa ya kalau orang ini bisa seperti ini? Ya, jadi kita harus lihat indikasi dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ya, jadi masa lalunya sebelumnya normal nggak? Kalau misalnya dari awal, Pak, ini orang dari waktu mulai masuk kerja memang sudah bermasalah, yang salah ya rekrutnya. Artinya tidak ada saringan yang ketat gitu kan ya. Pada saat dia masuk berarti salah direkrut. Tapi kalau Pak dulu bagus, tapi kok baru 3 bulan terakhir jadi begini ya. Nah, ini berarti masalah yang muncul akibat adanya berbagai macam indikasi yang mempengaruhi orang tersebut. Nah, itu yang kita pelajari nantinya, gitu ya. Oke. Nah, dalam konteks kita belajar perilaku, itu ada yang namanya equilibrium. Jadi kalau equilibrium itu bicara keseimbangan. Ini sebenarnya istilah ekonomi ya, istilah orang sosial ya. Orang sosial biasanya menemukan istilah equilibrium, jadi keseimbangan. Jadi mengatakan begini, jadi satu perilaku itu dipengaruhi juga oleh hal-hal yang sifatnya over dan sifatnya under. Contoh ya, makanya kadang-kadang kalau dalam dunia psikologi itu tidak pernah segala sesuatunya tuh eksak gitu loh ya, pasti nggak bisa begitu. Contoh, kalau kita bicara tentang contohnya perilaku percaya diri, orang yang percaya diri. Nah, kapan saya menentukan bahwa saya harus mencari orang yang super percaya diri, yang sangat percaya diri? Kapan saya hanya bisa mencari orang yang ya sudahlah dengan kepercayaan yang standar, cukuplah kira-kira untuk pekerjaan tersebut. Nah, gitu ya. Contoh, kalau kita merekrut seorang marketing, seorang sales, saya harus cari orang yang super over, yang kemampuan percaya dirinya di atas rata-rata. Tapi kalau saya cari orang administrasi, jangan terlalu percaya diri. Saya cari orang yang under, atau orang yang minimal rata-rata percaya dirinya. Nah, prinsip equilibrium inilah yang mendasari bagaimana kita memahami perilaku seseorang. Jadi nanti kalau dokter, Bapak Ibu juga menilai seseorang, hati-hati. Oh, ini orang nggak bener nih. Nanti dulu, dari sisi mana dia nggak bener? Karena harus dikaitkan dengan apa? Pertama dengan pekerjaannya, kedua dengan karakter jenis apa yang dia lakukannya, gitu ya. Jadi bisa salah, bisa benar itu sangat relatif. Tidak bisa ditentukan kalau begini itu berarti orang bermasalah. Kalau begini itu orang yang tidak bermasalah, nggak bisa. Ya, nah itu mesti hati-hatinya dalam konteks kita melihat perilaku seseorang, gitu kan ya. Nah, kalau bilang begini, ada orang bilang begini, Jay Johnson dia bilang, setiap dari kita adalah orang bermasalah di mata orang lain, kan begitu ya? Betul gitu nggak? Jadi saya itu jangan menganggap bahwa oh si ini bermasalah Pak, si anak buah saya bermasalah, atasan saya bermasalah, tapi kita lupa mungkin perilaku kita di mata orang lain juga bermasalah sebenarnya. Nah, itu kan yang sering kali kalau kita bicara, waktu kemarin kan saya jelaskan ya, bahwa ada dua hal yang mempengaruhi munculnya konflik, yaitu kepribadian dan kepentingan. Ya, karena hal inilah yang mesti kita cermati bahwa dengan semua perbedaan karakter, kepribadian, tugas, pekerjaan, kita akan selalu melihat orang lain itu bermasalah. Jadi saling tunjuk. Oh, kamu masalah, kamu juga masalah, kamu masalah, kamu juga masalah. Jadi pikir-pikir mungkin benar juga ya. Dari pandangan orang lain, mungkin perilaku kita dianggap aneh. Dianggap kok begini sih caranya, kok begini sih cara berpikirnya, kok begini sih cara... Nah, inilah yang sering jadi permasalahan di banyak perusahaan. Karena kita nggak memahami standarisasi perilaku itu sebenarnya harusnya bagaimana sih, gitu kan. Apalagi itu sebagai pimpinan ya. Karena kalau contoh ya, ada beberapa teman saya yang mungkin dia sangat menjiwai psikologi, sehingga dia melihat semua perilaku orang itu seperti yang abnormal. Ini kok aneh ya? Ini kok aneh ya? Ini kok aneh? Saya perhatiin aja. Saya tanya, kamu kok nganggap semua orang aneh? Kenapa? Iya, kalau saya lihat, kan nggak normal ya dia begini. Loh, nanti dulu. Nggak normal menurut siapa? Jadi kan normal itu kan bicara tentang satu ya, kalau dalam dunia psikologi itu nggak normal itu bisa bicara tentang norma.
orang yang berperilaku beda dengan orang pada umumnya dianggap nggak normal. Ya kan? Kalau orang semuanya milih ke kanan, dia milih ke kiri, udah nggak normal nih. Gitu kan ya? Itu satu. Yang kedua, nggak normal tuh bicara tentang kalau perilakunya mengganggu orang lain. Jadi orang-orang di sekitarnya tuh merasa, kok ini orang membuat susah sih. Nah, itu juga nggak normal. Gitu kan ya? Kan seharusnya normanya kalau dia ada dalam satu kelompok, sama-sama kerjasama, sama-sama punya tujuan, nggak ngerecokin, tujuan tercapai. Tapi kalau ada satu orang yang mengganggu orang lain, yang membuat orang lain susah, itu juga abnormal. Gitu ya, itu definisi dalam konteks psikologi. Nah, tapi dalam konteks psikologi ini mesti hati-hati. Karena kalau kita terlalu menjiwai tadi ya, menganggap semua orang jadi abnormal, nggak ada yang normal. Ya, kenapa ya dia siang-siang kok tidur? Ini kayaknya nggak normal ya, boleh tidur kok nggak normal gitu kan ya? Kan depend on. Kita harus lihat dulu, cek dulu. Tadi malam lembur nggak? Oh ya lembur sampai subuh. Ya wajar kalau dia ngantuk. Kan gitu ya. Akhirnya kita bisa menyadari bahwa ini hal wajar karena ada ada peristiwa atau ada alasan kenapa dia ngantuk. Gitu ya, jadi nggak bisa sekedar ngantuk nanti garu-garu kepala, ini orang nggak normal nih, kayaknya dia nggak nyaman diajak interview. Nanti dulu tanya dulu, Pak, kepala Bapak gatel nggak? Iya, kepala saya gatel nih, kayak ada kutunya. Ya sudah, berarti kita nggak bisa nganggap nggak normal. Ya kadang-kadang kita nggak bisa ukurannya di pandangan kita sendiri. Nah, kita nanti akan kupas ya satu-satu ya, normal nggak normal menurut versi orang kerja ya, dalam lingkup kerja itu seperti apa. Nah, sekarang contoh, kalau kita bicara generasi yang sekarang, generasi yang cuek, generasi yang nggak peduli, generasi yang apa-apa, kalau ini mudah baper, mungkin bagi kita, gini generasi nggak normal ini. Karena kita mengukur dari generasi ukuran kita, sebagai generasi X misalnya. Wah, saya generasi X, ini generasi nggak normal nih. Bagi mereka, memandang kita juga, wah ini orang kaku, ini orang kayaknya kurang gaul, kurang piknik. Nah, bagi mereka kita dianggap seperti itu, juga dianggap nggak normal. Nah, sehingga kalau kita nggak menyadari cara pandang yang benar tentang difficult people, yang ada adalah kita saling menuduh. Nuduh ini salah, itu salah, harusnya begini, harusnya begitu. Kan kita nggak pernah. Maka saya pernah juga dikatakan begini, banyak saya ketemu perusahaan ya, lalu banyak generasi yang X ya, yang mungkin usianya sekitar 45 ke atas, yang bertanya ke saya, mengeluhkan, Pak, kenapa ya kok generasi sekarang ini aneh? Nah, kan aneh kan menurut versinya mereka. Saya tanya, kenapa Pak? Iya, mereka ini apa-apa selalu pengen diperhatikan. Nggak diperhatikan dikit, baper, nanti mundur lah, berperilaku aneh lah, bertingkah pola, dan lain sebagainya. Nah, itu kan versinya dari versi kita dulu. Generasi X yang kalau namanya sudah dapat pekerjaan, dia all out, tanggung jawab, nggak peduli tekanan, dimarahin siap, pokoknya kerjaan beres. Itu generasi kita dulu. Tapi generasi semakin muda, berbeda. Nah, ini perbedaan-perbedaan seperti ini yang perlu kita cermati dan waspadai gitu ya. Atau kalau kita sendiri punya anak buah yang lebih senior misalnya. Ini kan juga sama sering jadi masalah ya. Wah, ini kenapa ya si bapak nih kok aneh sih? Bukannya dikasih perintah, bukannya ngikutin ngeyel. Bukannya ngikutin malah hilang, malah kabur, malah ngelawan, malah berontak. Nah, lalu kita anggap mereka, wah ini berarti nggak normal nih. Tapi hati-hati dulu, kita perlu lihat dari sudut pandang mereka. Kenapa mereka berperilaku seperti